Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta ketua kelas Dwi untuk membaca doa terlebih dahulu, memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Ini nampaknya lesu sekali ini karena siang apa gimana ini? Ya kita yel-yel dulu ya biar semangat ya. Ini biar siang-siang tidak ngantuk nih. Ya, Ibu pimpin dulu ya. Kita bernyanyi dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Apakah sudah mulai fresh ini anak-anak, Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Ibu mau absen dulu ya. Ini apakah sudah lengkap semua ini? Kemarin Ibu sudah mengirimkan modul dan juga LKPD ya di WA Group. Sudah pada buka semua belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Berarti kalau Ibu tanya materi nanti bisa jawab semua ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Baca, Bu. Baik. Apa saat ini pada hari ini ada yang sedang flu? Ada, Bu. Saya lagi batuk. Oke. Ibu tanya, mengapa? Apa sih penyebab flu itu? Ada yang tahu anak-anak? Bakteri bukan ya, Bu? Kalau di iklan virus influenza katanya di iklan, Bu. Oh, katanya di iklan, betul. Virus. Ini Ibu mau menayangkan video ya, nanti disimak ya. Mungkin videonya bisa Ibu kirim ke kami, Ibu, supaya kami bisa buka dari perangkat kami, Ibu. Boleh, ya. Nanti langsung Ibu kirim ya ini ya. Iya, Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan dari pengamatan video tadi. Ada yang bisa, anak-anak? Jaga kebersihan, Bu. Betul. Jaga jarak, Bu. Ibu jelaskan dulu sedikit materi tentang ciri-ciri tubuh virus. Ya, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Sayup-sayup ya? Iya, Bu. Ya, mungkin jelas. Iya, oke. Berarti Ibu Ibu jelaskan dengan suara Ibu saja ya? Iya, Bu. Ibu jelaskan saja. Ukuran tubuh virus ini antara 20 sampai 300 nanometer. Itu 1 nanometer sama dengan 1/1.000.000 milimeter dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Berarti dapat disimpulkan ukuran tubuh virus itu sangat kecil. Betul. Yang kedua, bentuk virus. Virus ada yang berbentuk batang, bulat, oval, filamen, polihedral, dan berbentuk seperti huruf T. Nah, ini struktur tubuh virus. Yang bagian atas ini adalah kapsid. Yang di tengah ini adalah DNA. Pada bagian sini adalah selubung ekor. Yang seperti kaki-kaki ini adalah serabut ekor. Ini lempeng dasar dan paling ujung ini adalah jarum penusuk. Nah, Ibu akan menjawab pertanyaan yang diajukan Dwi. Berarti Dwi sudah menemukan masalah ya? Dari video yang Ibu tayangkan flu tadi, Dwi dapat mendapatkan satu masalah
terkait juga dengan yang namanya virus corona. Bagaimana virus corona itu dapat memperbanyak dirinya? Ini Ibu akan share video. Pemerintah menghimbau agar tetap meningkatkan prokes ya, tetap menggunakan masker, 5M itulah ya, 5M itu harus kita tingkatkan. Selanjutnya ini Ibu akan membuka video tentang replikasi virus corona. Ini suaranya akan ini lagi ya, kurang jelas lagi nih. Linknya akan Ibu bagikan juga lewat WA group. Siap, Bu. Nah, ini tahap Ini mungkin bisa dilihat gambarnya dulu ya. Krisis. Berarti corona ini Nih, corona tidak bertambah tetapi dia berlipat ganda. Sedikit berbeda dengan karakteristik virus yang lainnya ya. siap, Bu. Disease dia tadi ya, Bu ya? Iya. Ini meningkat terus. Ini proses replikasinya. Virus corona menemukan satu sel inang. Satu virus corona menemukan satu sel inang. Nah, itu Jadi kalau hanya nempel di tangan dia tidak berbahaya, tapi kalau tangan kita itu menempel ke hidung, kena hidung, ngucek mata, itulah dia baru bisa masuk ke ini ya. Jadinya berbahaya, menembus dinding sel inang. Apabila dia sudah masuk, dia akan membajak sel-sel pada sel induk. Gen-gen corona yang melengkapi diri dengan kulit dan lain. Terbentuk puluhan ratusan virus dalam satu sel inang. Jadi dia cepat sekali ya memperbanyak diri. Maka akan meledak jumlahnya. Meledak jumlahnya. Sel inangnya mati ya, Bu? Ya. Sel inang itu kalau dia sudah menggerogoti, habis sudah digerogoti ya mengakibatkan mati. Kenapa sel inangnya tidak melawan, Bu Guru? Itu tergantung dengan imunitas tubuh seseorang. Ini ya, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Nah, sehingga virusnya bisa mati. Tetapi untuk corona ini kan ada penyakit-penyakit yang memang memperberat sakitnya. Jadi kalau kita imun tubuh kita bagus, walaupun kita terkena corona, kita minum vitamin, istirahat yang cukup, itu insya Allah akan sembuh ya, dan tidak punya penyakit bawaan biasanya. Baik, ini mungkin yang Ibu tanyakan setelah kalian menonton video tadi, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Nampaknya tadi sudah sambil nonton video kita udah
ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sebagian sudah Ibu jawab. Ada pertanyaan dari Faisal tadi, mengapa Bu? Apa tadi Faisal, bisa diulang pertanyaannya? Mengapa itu sel inang ketika mau dimasuki sama virus tadi tidak melawan, Bu? Nah, iya. Itu kan artinya Faisal sudah menemukan masalah ya dari video yang Ibu sampaikan tadi. Itu kuncinya adalah di imunitas tubuh kita ya. Kalau imun kita kuat, dia pun akan melawan virus tersebut. Baik, lanjut. Cara hidup dan reproduksi virus. Virus hanya dapat hidup dalam sel hidup tertentu yang cocok dan disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya itu disebut dengan sel inang. Sel inang ini ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kisaran sel inang itu kisaran inang luar itu contohnya pada apes, babi, dan manusia. Kisaran inang sempit itu contohnya bakteriofag. Pada sel eukariot itu contohnya pada virus HIV. Cara hidup virus, penularan virus itu dapat secara langsung itu melalui udara, darah, air, dan juga lendir. Penularan virus secara tidak langsung itu bisa melalui vektor, misalnya itu serangga. Serangga contohnya apa? Ada yang bisa membantu? Vektor yang berupa serangga? Nyamuk. Betul, vektornya misalnya nyamuk. Itu mengakibatkan penyakit yang namanya DBD. Iya. Virusnya apa namanya? Dengue. Iya. Betul, anak Ibu berarti semuanya sudah benar-benar membaca modul yang Ibu bagikan ya? Iya, Bu. Nah, ini reproduksi atau replikasi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Tahapannya ada 5. Yang pertama, adsorpsi. Yang kedua, penetrasi. 3, sintesis. 4, pematangan. Dan 5, lisis. Perbedaan siklus litik dan lisogenik ini bisa dilihat pada gambar. Jadi, pada kedua siklus ini, siklus litik maupun lisogenik, dia sama-sama, 2 tahap pertama itu sama ya. Tahap adsorpsi dan penetrasi. Itu sama-sama terjadi pada kedua siklus ini. Pada siklus litik ini ada tahapan adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan pelepasan. Ini pelepasan ini, tahap pelepasan. Nah, pada siklus lisogenik, setelah pelekatan dan penetrasi, dia penggabungan. Ini di tahap 4 ini, terjadinya penggabungan. Nah, lalu dia membelah diri. Pada tahap keempat, kromosom yang telah tersisi pifrofag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Tahap yang kelima pada siklus lisogenik, tapi ini jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk kembali memasuki siklus litik. Nah, ini Ibu sudah membagi kelompok ya, membagi kelompok. Kelompok 1 ada Heni, Adni, dan Hadi. Kelompok 2 Sisil, Angel, dan Hendra. Kelompok 3 Dwi, Faisal, dan Asri. Sudah semua ya Ibu masukkan ke kelompok ya? Sudah, Ibu. Nah, seperti LKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WA grup. Ini suara Ibu di video ini memang tidak terdengar ya, anak-anak ya? Tidak terdengar, Bu. Tidak, Bu. Sayup-sayup ya? Enggak sama sekali. Enggak sama Biar sekali, saya Bu. juga tidak. Ibu rekaman tadi malam, senyap-senyap jadinya suaranya.
Iya, Ibu jelaskan dengan suara Ibu sendiri ya. Nanti di lain waktu Ibu akan lebih nyaring membuat videonya. Siap, Bu. Baik, Ibu. Bu. Ya, ini LKPD-nya sambil dibaca petunjuknya sebelum kalian kerjakan. Baca LKPD dulu dengan seksama. Setelah itu alat dan bahan disiapkan. Ibu sudah membagikan ya gambar, ada 4 gambar ya. Ini. Siap, Nah, Bu. ini yang Ibu bagikan ya. Nah, ini Siap, nanti Bu. gambar yang Ibu bagikan ini kalian nanti masukkan ke dalam tabel. Karena kita daring, jadinya Ibu minta disebutkan saja. Misalnya gambar yang A, ini termasuk ke dalam nama bentuk virusnya apa gitu ya. Gambar dan bagian struktur virus serta fungsinya, serta contoh virusnya gitu saja ya. Karena kita Siap, ini Bu. Baik, daring. Ibu. Oke. Ini langkah kerjanya bisa dibaca ya lewat LKPD yang dibagikan. Ibu Iya, kasih Bu. waktu 5 menit cukup ya anak-anak ya? Cukup, Bu. Oh, Baik, ya. Ibu. Ya. Silahkan dikerjakan, dibaca dulu panduannya. Siap, Bu. Ya, kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 3 juga sudah, Bu. Oh ya, baik. 2 juga sudah, Bu. Kelompok 1, ini siapa yang mewakili nih kelompok 1 ini? Kelompok 1 kelompok- siapa mau? Kelompoknya Ibu tampilkan kembali nih. Siapa yang mau mewakili? Ya. Heni, Ani, Hadi. Boleh, Bu, saya. Oh ya, baik Bu. Heni. Ya. Iya, gambar yang pertama itu bentuknya bentuk batang, Bu. Iya, betul. Fungsinya ya, kapsid itu sebagai pelindung tubuh, Ya. sedangkan DNA itu merupakan materi genetik. Contoh virusnya adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Bagaimana Ibu? Jawaban dari kelompok 1. Good Heni. Ibu kasih jempol dulu ya. Ha, Ya, Ibu kasih terima tepuk kasih, tangan. Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 2 bisa ini ya. Siapa yang mewakili nih? Apa Ibu harus Ibu bukakan lagi nama-nama kelompoknya udah hafal kan? Udah catat kan tadi? Sisil tadi. Sisil ya? Iya, Bu. Oke, baik. Saya sama Sisil. Ya, Bu. Nah, ayo Sisil. Yang B ini apa Sisil? Sudah Bentuknya, Bu, selesai ya? mengerjakan LKPD? Sisil? Belum, Bu. Saya bingung, Bu. Yang B itu kok mirip-mirip yang C, cuma ada ininya, Bu, ya. Segi-seginya gitu ya. Kelompok ya, 3 aja yang jawab, Bu. Kelompok 3, Bu. Biar Kelompok 3. dua jawab yang Bentar lah, biarkan Sisil dulu. Jangan berebut lah, Dwi. Sil, Biarkan Sisil dulu Bu, berpikir. emang kerja sama tadi itu loh Sisil, kayaknya polihidral kayaknya. Polihedral ya kayaknya ya. Ah, Dari iya. bahasan kita tadi ya. Ya. Iya, Oh betul. iya. Saya ragu, Bu. Soalnya bentuknya itu mirip-mirip, cuma ada segi-seginya itu, Bu. Rambutnya itu Kemudian mirip. ada rambut-rambutnya gitu, Bu. Tapi ini beda, Bu ya, Beda. dengan yang Ini C ya. iya, beda. Yang B tadi apa? Sisil menyebutkannya polihedral. Ya? Polihedral, iya, polihedral. Apa fungsinya Sisil? Ya. Fungsi-fungsinya Angela, tahu enggak? bagian tubuhnya ada apa aja? Ada kapsid. Kapsid ya, Bu ya. Kalau polihedral. Kapsid. Ya. Ada DNA-nya di Berarti di dalam. dalamnya ada DNA. Nah, betul. Fungsi DNA itu apa, Sisil? Untuk ini, Bu, untuk apa? Jadi kalau menginfeksi sel inangnya, jadi DNA-nya itu yang akan masuk ke sel inangnya, kemudian mengadakan replikasi tadi, perbanyakan. Ya, baik. Betul ya. Selanjutnya yang C ada yang bisa? Bu, enggak tepuk tangan buat kelompok kami. Oh iya. Ini Ibu kasih 2 jempol dulu ya, Sisil ya. Bu. Ya, Oh, Bu. ya.
Yang C, Saya Bu, Asri. ya, berdasarkan hasil diskusi dengan teman saya di kelompok 3, untuk C Bu itu berbentuk bola, ya, bentuk virusnya berbentuk bola. Kemudian fungsinya untuk kapsid sendiri itu sebagai pelindung tubuh, dan contoh virusnya itu adalah HIV dan Ebola, Bu. Iya. Nah, iya, tepuk tangan untuk Asri. Asri mewakili kelompok berapa? Teman-temannya Kelompok siapa, 3, Bu. Asri? Kelompok 3. Iya. Oke, yang gambar D, ada yang bisa menjelaskan Saya, Bu. hasil diskusinya? Nah, ya, ayo Saya nih. boleh, Bu. Bu. Ya, saya Boleh. dari kelompok Boleh 1. lah, Ani lah. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang nomor 4 itu adalah virus T, bener nggak Bu? Iya, Namanya. berbentuk huruf T ya, berbentuk Ya, huruf berbentuk T. T. Bentuknya Dia huruf T. virus yang menyerang bakteri, bener nggak Bu? Betul. Kemudian tubuhnya itu ada terbagi bagian kepala, kemudian bagian leher sama bagian ekor. Bagian kepala di sana ada kapsid sama DNA Bu di dalamnya. Yang kapsid itu sebagai pelindung, melindungi DNA atau RNA yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan DNA atau DNA yang di dalamnya itu berfungsi sebagai materi gen yang bisa dia untuk memperbanyak diri setelah dia menginfeksi sel inangnya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian leher. Di leher ini adalah fungsinya tempat jalan untuk materi DNA tadi saat mau menginfeksi sel inang. Kemudian ada selubung ekor, di sana sama. Kemudian di bagian bawah itu ada yang seperti kaki itu Bu. Nah itu namanya serabut ekor ya Bu. Nah serabut ekor itu fungsinya untuk menempel Bu dia. Menempel pada sel inang. Jadi dia jalan kemudian nempel di sel inang. Kemudian di bagian tempat serabut ekornya itu berpijak itu ada lempeng dasar. Nah, di lempeng dasar itu ada jarum, Bu. Nah, jarum itulah yang nanti fungsinya untuk melubangi agar dia bisa menancap di sel inang. Melubangi sel inang, membuat jalan supaya DNA-nya bisa masuk ke sel inangnya. Benar nggak seperti itu, Bu? 100, Ani. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu semua yang pintar-pintar semua ini ya. Ini yang cowok mana ini? Pada ngantuk apa gimana ini? Padahal udah ibu kasih yel-yel tadi di awal. Apa perlu yel-yel lagi? Tidak ya? Lagi pilek, Bu. Oh. Baik, Hendra. Iya. Ini setelah hasil diskusi ya, hasil diskusi kita, ada yang bisa kira-kira masih ada pertanyaan tidak dari anak-anak ibu semua ini? Tidak ada. Apakah masih ada yang belum Nanya, jelas? Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Faisal ya? Oh, saya. Oke. Bu, saya mau tanya kenapa orang yang terkena virus ini harus divaksin? Harus divaksin. Baik, Faisal. Terkait dengan vaksin itu akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya, juga terkait dengan penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus dan nama virus-virusnya nanti ya. Itu pada pembelajaran berikutnya. Mungkin yang bisa Ibu jawab sedikit. Berarti Faisal ini berpikirnya kritis sekali ya. Iya, soalnya kita sudah 2 kali disuntik ini, Bu, di sekolah ini. Oh iya betul, Ibu sudah 3 kali, Nak.
suntiknya ini. Kamu baru 2 kali. Nanti ibu data ya, berarti yang baru 2 kali harus suntik yang ketiga. Ibu mau Oke. tanya, Ya, Sisil. Ibu kan sudah 3 kali suntik, kami kan 2 Ya. kali suntik. Ada ketentuan enggak, Bu? Saya dengar kan ada syaratnya untuk suntik yang ketiga, Bu. Kami kan masih ada yang belum 17 tahun nih, Bu. Oh, itu sebenarnya Ada batasan umurnya enggak, Bu? tidak sejauh ini sih tidak ada batasan umur ya, setahu Ibu. Tetapi memang kalau belum 6 bulan gitu ya dari vaksin kedua itu belum dianjurkan untuk vaksin yang ketiga. Dan ini pun untuk vaksin juga ada yang keempat lagi kan? Iya, Ada Bu. booster 1, ada booster 2 lagi. Nah, Ya Bu, tetapi pusing nanti ada 5 ada 6 lagi. Iya, tetapi semuanya adalah demi kebaikan kesehatan kita semua. Ya. Ya Bu. Vaksin itu fungsinya untuk melemahkan virus. Apabila virus tersebut ada di dalam sel tubuh kita. Baik Bu, tanya ya. lagi Bu. Ya, iya nih. Kenapa Bu? Itu kan kalau kita disuntik nih, sekali disuntik, yang disuntikkan itu kan virus Bu. Kemudian kalau 2 kali suntik tambah lagi virusnya. 3 kali suntik tambah banyak Bu. Kenapa ya Bu? Itu Belum yang Ani. tidak disuntikkan kan? Ani, itu Ya. vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan. Bukannya gitu virusnya ya, Bu. disuntikkan ke kamu nambah-nambah terus, Ani. Oh, Salah jadi konsepnya. nggak apa-apa Bagus ya ya, Bu? bagus ini. Ibu nih senang nih, berarti agar meluruskan yang miskonsepsi ini ya. Jangan Iya, sampai Bu. pikirnya Soalnya takut, disuntik Bu. vaksin tambah banyak virusnya, Iya, bahaya ini. Bu. Salah ini konsepnya. Oke, baik Jadi ya. tidak seperti itu ya Bu. Ya. Iya, nanti ini pelajaran minggu depan ya, pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas terkait juga vaksin, penyakit-penyakit juga peran. Nah, baik, Iya, Ibu Bu. kira ini anak-anak semua udah menguasai ya Ibu rasa, tetapi ini Ibu mau refleksi sedikit ya, kira-kira untuk pembelajaran hari ini apakah cukup menyenangkan anak-anak? Senang Bu, gambarnya warna-warni. Oke. Senang Bu, baik. ada tepuk tangan tadi. Oh ya. Nah, Angel mau Ibu kasih permen, nanti Ibu kirim ya sama kayak Hendra tadi ya. Nanti Ibu kirim permen juga ke sana. Oke. Ini ada evaluasi ya. Ini Ibu untuk mengetahui apakah kalian ini sudah benar-benar menguasai materi terkait struktur dan replikasi virus. Ini Ibu bagikan di Google Classroom. Nanti dibuka ya Google Classroom-nya ya. Ya, Dikerjakan Bu. tugasnya. Ya, Bu. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya tadi udah Ibu jelaskan ya, tidak perlu Ibu ulang lagi minggu depan. Nanti, nah ini ada soalnya, ada 5 soal nanti dibuka ya. Nah, ini pertemuan selanjutnya peranan virus dalam kehidupan terkait juga dengan penyakit yang disebabkan oleh virus. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu minta ketua kelas Dwi untuk berdoa kembali, memimpin doa kembali. Baik kawan-kawan, karena kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat, tetap terapkan 5M. 5M ya. Itu Ya, 5M. Ibu. Tetap Mencuci terapkan tangan. 5M. Siap Bu. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga Menjaga jarak, jarak. menjauhi kerumunan, juga membatasi mobilitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Iya Bapak, Kita izin Bapak Zai, Bu Ani ya. melampirkan LKPD itu untuk apa? Kenapa Bapak? Melampirkan LKPD untuk apa? Melampirkan LKPD di PowerPoint ya Pak? di perangkat pembelajaran di FPP. Iya Bapak, tadi dilampirkan LKPD di PowerPoint, biar lebih jelas aja Pak menyampaikan ke siswanya menurut saya. Perangkat pembelajaran. Di perangkat ada juga Bapak LKPD-nya? Bukan itu yang saya tujuannya untuk apa? LKPD. Di perangkat RPP apa maksudnya? Di RPP tidak ada LKPD Bapak? Yang saya tanyakan, LKPD itu apa tujuannya? Maksud Bapak, Bu Citra, LKPD yang Pian gunakan itu untuk apa di pembelajaran ini? Bapak nanya. Oh ya. Untuk ini Bapak, pemberian tugas kelompok Bapak, bahan diskusi anak-anak Bapak. Jawabannya jangan seperti itu, jawabannya ini yang bagus jawabannya. Format untuk ini Pak media Pembelajaran. Iya, media pembelajaran Bapak. Sebagai media pembelajaran, juga sebagai bisa dapat juga dijadikan sebagai evaluasi juga kan Pak, penilaian kepada hasil kerja kelompok diskusi siswa juga Pak. Apakah LKPD menonton pembelajaran? Apakah LKPD menuntun pembelajaran? Yang menuntun pembelajaran itu, kalau LKPD menurut saya yang menuntun pembelajaran itu materi yang disampaikan menurut saya Bapak. Memang LKPD dan modul juga termasuk ke dalam media pembelajaran, di samping juga PowerPoint. Kita luruskan dulu, sebelum maju ya. Luruskan dulu. Apakah LKPD itu akan tercermin? Apakah LKPD itu akan tercermin dari pembelajaran? Iya Bapak. Pasti Pak. Dan akan tercermin dari pembelajaran. Menurut saya iya Bapak. Jalannya pembelajaran disebut apa? Jalannya pembelajaran disebut apa? Mohon diulang Bapak. Jalannya pembelajaran disebut apa? Jalannya pembelajaran disebut sintak Bapak, langkah-langkah pembelajaran. Apakah sintak itu akan tercermin di LKPD? Apakah LKPD tersebut akan dimunculkan lagi di LKPD? Ya, kalau yang LKPD yang saya ini tadi apa, yang saya tampilkan tadi, yang saya beri ke siswa itu, kalau sintaknya itu tidak saya tampilkan lagi Bapak, tetapi hanya menampilkan kompetensi dasar, indikator tujuan pembelajaran, sedikit ada materi, lalu karena ini tadi kan sebenarnya kalau luring Bapak, kalau luringnya itu kan saya puzzle, gambar itu sebenarnya dalam bentuk puzzle dibagikan ke siswa gitu Pak, ditempelkan, siswa itu menempelkan. Penjelasan bahwa peranan LKPD itu pengganti guru. Pengganti guru. Bukan guru yang aktif. Kalau kita bicara panjang lebar, apa yang dikerjakan lagi setelah itu? Ya, jawab semuanya. Ada maunya kan eksplorasi itu ada siswa melalui langkah LKPD ketika mau mengajar tugas. Baik Pak. Oleh karena itu di dalam LKPD itu lengkap materinya, tapi jangan di dalam RPP-nya itu kan cukup pokok materi, karena RPP di tangan guru, RPP di tangan karena RPP di tangan guru untuk mengajar ya di RPP letaknya. Kalau siswa mau dibelajarkan oleh si guru, maka di tangan siswa itu. Tinggal kita yang harus gimana. Kalau taruh di RPP materi yang panjang lebar itu, maka guru mengajar. Itu tidak salah. Tapi kalau semua materi itu ada pada LKPD, itu siswa yang belajar. Itu tolong diluruskan ya.
Jadi Baik, kalau Bapak. terlalu banyak materi disamanya, habis sudah kalau disamakan. Jadi nuansa LKPD itu hilang udah. Baik, Pak. Berarti izin Bapak, berarti LKPD saya harus saya perbaiki biar dimunculkan sintak-sintaknya Pak ya, koreksinya. Kalau berpikir pribadi aja kan langkah kita komprehensif udah. Jika di komprehensif kan memunculkan langkah-langkah selanjutnya ada dimunculkan lagi di pertanyaan. Baik, Pak. Ujian besok ya Pak ya, uji komprehensif. Kan komprehensif. Termasuk substansi LKPD itu muncul. Jadi sekali lagi ya, guru itu dimudahkan dengan cara membuat LKPD kan semua bahan siswa hanya sebagai fasilitator. Tapi kalau masih dikuasai oleh si guru ya, kayaknya LKPD itu tidak punya roh lagi. Nah, di samping itu ada tugas yang lain untuk dari keterampilan berpikir tertuang dalam tugas-tugas di langkah itu betul. Misalnya interpretasi, analisis, eksplanasi, ya, inferensi, ya. Kemudian apalagi banyak tergantung model KBK-nya. Jadi sekali lagi usahakan yang lainnya, jangan bicara ke guru yang dia siswa yang aktif, itu coba lah. Caranya ada dipandu dengan LKPD tersebut. Iya, Pak. Bu Sukmawati, sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan Pak Haji Jai bahwa LKPD itu kan menyajikan penyajian gambar komunikasi isi dan tampilan. Jadi maaf Ibu Citra, kalau saya melihat tadi bahwa itu lebih menekankan kepada komunikasi yang berbasis ke ibu, bukan berbasis ke siswa gitu. Jadi disajikan dalam bentuk sedikit, artinya apa ya? Dapat mengstruktur pemahaman peserta didik bahwa LKPD itu betul dari kata Pak Jai adalah pengganti, gitu, pengganti. Jadi benar-benar penyajian disajikan itu dilakukan dengan dua arah peserta didik ketika peserta didik memberikan jawaban atau respon. Jadi ada umpan balik itu intinya. Tapi selalu berbasis kepada. Jadi biarin aja siswa bagaimana melakukan itu. Yang kedua saya koreksi juga dalam menyampaikan indikator itu harus disampaikan bersamaan. Kalau saya mengajar biasanya, oke anak-anak ini ya kita virus, oke. Ini LKPD indikatornya ada 4 ya. Tapi kalau 4 ini kalau kita bahas sesuai dengan anunya kita nggak bisa sampai di sini, misalnya ada LKPD indikatornya ada 5 misal. Saya cuma bisa, kita 3 aja ya karena waktu kita itu nggak cukup untuk kita diskusikan ketika itu. Ketika itu kan setelah mereka, oke, indikatornya apa? 1, 2, 3. Oke, indikator disampaikan, jangan sampai tidak. Karena di indikator itulah nanti akan menimbulkan kesimpulan. Baik, Bu. Jadi indikator akan menekan kesimpulan, jadi intinya seperti itu. Kemudian caranya itu bukan sedikit, bukan, tapi lebih menekankan kepada kan aspek LKPD itu penyajian, gambar, grafis, komunikasi, isi, dan tampilan. Gitu, disajikan lebih menarik dengan tampilan gambar yang disukai peserta didik dan tampilan yang lebih hidup. Gitu. Jadi Ibu tadi videonya itu nggak bisa berupa video juga bisa, Bu. Misalnya perbandingan antara hulu burung, kemudian shot, kemudian apa? Yang lebih sekarang kan anak-anak SMA itu pintar-pintar, Bu. Google itu kan guru mereka kedua tuh. Jadi Google itu guru mereka kedua bahwa mereka itu kadang-kadang lebih tahu daripada kita itu. Gitu. Lebih tahu daripada kita. Jadi kita ini loh perbandingan misalnya sesuai dengan indikator tentunya, Bu, jangan lepas dari indikator. Misalnya Ibu nyajikan indikator apa gitu. Cuma itu aja, Bu. Jadi
per-teaching kita ini, boy, harus benar-benar nanti kalau sampean ujian, jadi Pak Jai dengan saya benar-benar kan arahannya itu nanti. Ibu memang kalau apa dari kita tuh, kalian kan lebih menguasai teknologi gitu. Kalau mungkin teknologi kalian tuh kan sudah bagus gitu, jadi seperti itu. Begitu Pak Jai. Jadi sekali lagi betul saya sepakat dengan Pak Jai bahwa LKPD berisi penyajian, grafik, komunikasi, isi, tampilan bisa juga lebih menarik dengan tampilan gambar yang disukai siswa dengan lebih hidup. Oke. Ya, Kasih saya tambahkan ya. Ini terjadi di tahun 50-an ya, ketika di ISIMA itu gejala-gejalanya keterangan proses ya, penggunaan laboratorium. Pak Royani di ISIMA 2 itu ya, sebagai contoh seperti ini. Pak Royani guru biologi ya. Oke, betul Pak. Kalau seorang siswa itu bertanya ya, maka si guru harus ke depan mengambil posisi untuk menjelaskan kepada semua siswa ya. Satu di sana. Ini sekali lagi. Ketika salah seorang siswa bertanya, maka guru harus mengambil posisi ke depan, menjelaskan kepada semua siswa. Itu satu ya. Yang kedua, ketika siswa bertanya, maka siswa yang bertanya itu yang ditanya si guru. Ketika siswa bertanya itu yang ditanya guru. Karena mana yang mengajar, mana yang membelajarkan. Mana yang mengajar, mana yang membelajarkan. Bu Sisen? Ya, Pak. Mana yang mengajar, mana yang membelajarkan. Ketika siswa bertanya, maka siswa yang bertanya itu yang didatangi oleh guru ya Pak ya. Jadi yang membelajarkan adalah guru ya, yang membelajarkan mengajar dan membelajarkan. Bisa dipisahnya. Ada mengajar, ada membelajarkan. Ulang ya. Ya. Di dalam kelas biologi, ya, seorang siswa bertanya kepada gurunya. Lalu si guru ambil posisi ke depan untuk menjelaskan kepada semua teman, semua siswa ya, menjelaskan. Satu ya. Yang kedua, pada saat kerja kelompok, kebetulan kerja kelompok, gitu, siswa bertanya dari satu kelompok, maka guru tidak boleh menjelaskan seluruh siswa. Cukup mendatangi siswa yang bertanya saja. Nah, yang kedua, yang mana? Yang kedua itu membelajarkan, ya, Pak. Ya, ini dikehendaki saat ini ya. Yang pertama itu mengajar, Pak. Nah, jadi tidak salah. Asumsinya apa? Jika salah seorang siswa bertanya, maka asumsinya semua siswa tidak paham. Tapi kalau satu orang dalam satu kelompok itu bertanya, mungkin hanya itu yang tidak paham, yang lain paham duluan. Kalau dijelaskan secara tulis, maka akan mengacaukan kawan-kawan lain. Nah, itu mula-mula munculnya pembelajaran berbasis laboratorium ya, gitu ya. Jadi Pak Rian sebagai instruktur mungkin Ibu kenal ya, tahun 50-an lama sudah. Jadi sekarang tugas membelajarkan siswa. Kalau perlu siswa, kalau perlu kita bertanya pada siswa boleh-bolehnya. Penyelesaian tidak. Tapi kalau kita tidak paham ya bagaimana? Tidak. Makanya tadi dikatakan kalau soal favorit yang maaf ya. Itu jangan terasa malam, jangan sesuatu bahwa kalau kita bertanya kepada guru, kepada siswa ya, ini terjadi juga di ISIMA 2 ya waktu itu. Ada soal kimia yang tidak bisa terpecahkan. Saya berikan kepada siswa untuk mengajarkannya. Ada yang guru tidak paham juga waktu itu. Ada yang dapat, siswa kan dapat, silakan masuk ke depan, si guru mengikuti. Siswa yang mengajarkan. Tidak kecil hati juga, kita terima aja kalau kita tidak mampu ya. Nah, tidak akan disuruh oleh siswa ya. Oh, Bapak bisa juga misalnya ada bisa. Jadi sekali lagi kita berusaha mengambil alih posisi ya. Kita mencoba membelajarkan siswa apapun caranya ya. Dan jangan malu kalau kita bertanya kepada siswa. Paham maksudnya dong? Nah, oleh karena itu ketika kita menyajikan sebuah LKPD, maka bungkuslah materi itu ya, serahkan kepada siswa untuk mengeksplornya. Jadi kalau kita menjelaskan itu sudah habis yang kita sampaikan. Itu kira-kira mudah-mudahan tidak terlalu salah ya.